Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya. Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia didominasi oleh dua organisasi Islam yang sudah berdiri jauh sebelum republik ini lahir, yakni Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Namun kendati berbeda pada prinsip ajaran agama, nyatanya pendiri kedua organisasi Islam terbesar di Nusantara, yakni Kiai Ahmad Dahlan dan Kiai Hasyim Asy'ari, punya kedekatan sejak kecil. Tak hanya bersahabat, mereka juga pernah belajar pada guru yang sama alias satu guru, satu ilmu. Adalah Kiai Haji Saleh Darat, sosok ulama panutan penyebar Islam di pantai utara Pulau Jawa, khususnya Semarang, yang merupakan guru besar untuk Ahmad Dahlan dan Hasyim Asy'ari. Saat remaja, keduanya menimba ilmu fikih, tasawuf, serta beragam ilmu agama lainnya di pondok pesantren milik Kiai Murtado, yang tak lain merupakan mertua dari Kiai Haji Saleh Darat selama 2 tahun. Orang-orang melihat kita dari sikap kita, Dimas. Ini orang di kauman yang jelas-jelas musyrik, mengkhianati agama dengan merobohkan langkah saya. Kenapa saya yang dituduh kafir? Semasa mondok di pesantren, Ahmad Dahlan yang memiliki nama asli Muhammad Darwishi itu masih berusia 16 tahun. Sejak kecil, anak keempat dari 7 bersaudara itu memang sudah terbiasa dengan lingkungan pesantren. Mengingat ia merupakan keturunan ke-12 dari Maulana Malik Ibrahim, seorang wali besar dan terkemuka di antara wali Songo yang dikenal sebagai pelopor penyebaran Islam di tanah Jawa. Sedangkan Kiai Haji Abu Bakar, sang ayah, merupakan tokoh agama terkemuka di Yogyakarta pada era Hindia Belanda. Singkat kata, Islam telah lekat dalam dirinya. Akhirnya gue ngeliat dari buku yang gue baca-baca, gue menginterpretasikan bahwa dia orang yang sangat tenang, orang yang sangat open minded, orang yang sangat sabar menghadapi segala hal. Jadi bukan yang ekspresif emosional gitu. Nah itu yang gue coba terapkan. Kenapa saya membuat film Sang Penjara? Selain saya juga keluarga seorang Muhammadiyah, saya kepingin mengatakan bahwa situasi yang terjadi 100 tahun yang lalu di Kauman pada diri Kiai Ahmad Dahlan itu bisa terjadi kapan saja, tidak termasuk juga hari ini. Jadi kita bisa melihat bahwa tindakan intoleransi yang terjadi saat ini itu sebetulnya sudah pernah terjadi 100 tahun yang lalu di Kauman, di kota Yogyakarta, di sebuah kampung yang pada saat itu sangat homogen karena semuanya Islam. Jadi tidak ada di situ yang non-Muslim, tidak ada di situ yang Yahudi, tidak ada di situ yang Kristen, tapi semuanya itu Islam. Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah seorang yang cerdas, yang memiliki pengetahuan yang luas karena luasnya bacaan yang dia miliki. Hal itulah yang membuat beliau tumbuh dan menjadi seorang yang bersifat arif dan bijak, serta memiliki pandangan yang jauh ke depan. Pengalamannya, pengetahuannya yang luas membuat Kiai Haji Ahmad Dahlan memiliki pemikiran-pemikiran yang kuat yang nanti akan dijadikan sebagai satu kerangka dasar bagi organisasi Muhammadiyah. Beralih dari Ahmad Dahlan, selanjutnya adalah Hasyim Asy'ari. Sejak anak-anak, bakat kepemimpinan dan kecerdasannya sudah tampak. Di antara teman sepermainan, Hasyim remaja kerap tampil sebagai pemimpin. Bahkan dalam usia 13 tahun, ia sudah membantu ayahnya mengajar santri yang usianya lebih dewasa ketimbang dirinya. Lalu di usia 15 tahun, Hasyim meninggalkan kedua orang tuanya untuk memperdalam ilmu dari satu pesantren ke pesantren lain. Alhasil, dari sinilah
ilmu dan pemikiran tentang agama Islam kian terbuka dan mendalam. Karena kan kalau misalnya kita bicara mazhab aja kan ada Syafi'i, Hambali, Maliki, semua kan punya banyak perbedaan gitu kan. Tapi bagaimana caranya ketika adanya perbedaan itu kita harus ingat kalau kita itu muslim gitu. Tujuan kita apa? Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Kalau aku pribadi, kita sesama umat muslim janganlah mau sampai akhirnya terpecah belah karena kita mengidolakan tokoh kita masing-masing. Tapi kita harus ingat tujuan kita kan akhirat ya. Kita sama-sama belajar, sama-sama saling ngasih yang terbaik, sama-sama saling tolong menolong gitu kan. Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah ulama yang diberi gelar sebagai Hadratus Syekh oleh kalangan Nahdliyin atau Nahdlatul Ulama. Nah, ketika pada tahun 1926 ia bersama dengan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah dan sejumlah ulama lainnya di Jawa Timur mendirikan satu Jamiah Nahdlatul Ulama, satu organisasi untuk para ulama. Setelah 2 tahun nyantri, Darwishi dan Hasyim Asy'ari memilih untuk mendalami ilmu agamanya di Mekah, yakni di tempat sang guru pernah menimba ilmu. Tentu saja saat itu Soleh Darat membekali referensi ulama-ulama yang harus didatangi dan diserap ilmunya selama di sana. Seusai pulang dari Mekah, keduanya mengamalkan ilmu agama yang telah dipelajari bertahun-tahun. Kala itu Syekh Rashid Ridha memberi masukan kepada Muhammad Darwishi yang telah mengubah namanya menjadi Ahmad Dahlan untuk berdakwah dengan damai, sejuk, toleran, dan menggembirakan, di mana kegiatan dakwah diimplementasikan lewat pendidikan, kesejahteraan, sosial, dan kesehatan masyarakat. Dan tepat pada tahun 1912, Ahmad Dahlan akhirnya memutuskan untuk mendirikan Muhammadiyah di kampung halamannya, Kauman, Yogyakarta. Dua orang ini adalah dua orang pemersatu bangsa sebetulnya. Mereka berhasil membangun anak-anak bangsa yang bagus, yang punya nilai spiritual yang tinggi. Mereka juga punya jiwa nasionalis yang sangat tinggi karena mereka dari dulu dikenal salah satu organisasi yang sangat positif, sangat baik dari aspek ritualnya, kenegaraannya, dan lain-lain gitu. Nah, ini kemudian mengingatkan kita bahwa di saat ini di lingkungan kita, untuk kita memiliki idealisme, memiliki perjuangan untuk merubah sesuatu meskipun itu sifatnya sangat sederhana, itu tantangan yang terbesar adalah orang-orang dekat kita sendiri. Dan itu yang terjadi pada Kiai Haji Ahmad Dahlan pada saat itu. Jadi inilah kemudian yang kepingin saya share kepada teman-teman semua, kepada penonton semua, bahwa apapun itu, bahwa perubahan itu sekecil apapun tetap itu memberikan konsekuensi yang harus bersama-sama kita hadapi. Setali 3 uang, perjalanan Hasyim Asy'ari juga tak jauh berbeda. Usai belajar di banyak pesantren Indonesia hingga Mekah, ia banyak mendapat masukan untuk menyebarkan agama lewat pendidikan pesantren yang damai, sejuk, toleran, dan semangat persatuan. Alhasil dengan bekal agama yang dimiliki, ia mendirikan Nahdlatul Ulama atau NU pada tahun 1926 di Surabaya. Beliau ini ya, kalau nggak salah pendiri organisasi terbesar ya, Nahdlatul Ulama ya. Dan ya, beliau tokoh, sebetulnya tokoh, dan bisa juga disegani, dan pemikirannya luar biasa. Pada tahun 1919, pesantren Tebu Ireng, madrasahnya didirikan gitu. Secara resmi dikukuhkan dengan nama Madrasah Salafiyah Syafi'iyah. Sejak saat itu kurikulum yang diajarkan pun ditambah. Bukan hanya mengkaji terkait dengan kitab kuning, bukan hanya mengkaji terkait dengan ilmu-ilmu agama. Maka diajarkanlah pada saat itu juga bahasa Melayu, matematika, geografi, bahasa Belanda, sejarah gitu.
satu wujud keterbukaan, ya. Satu wujud keterbukaan dari sosok Kiai Haji Hashim. Zaman boleh berganti, namun kerukunan beragama kedua ulama pendiri Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama ini harus dijaga dan diteladani. Hasyim Asy'ari dan Ahmad Dahlan memperlihatkan bagaimana mereka diselimuti ajaran Islam secara kafah. Banyak pula kisah yang memperlihatkan mereka memberi naungan rasa aman, nyaman, dan kerukunan antar masyarakat. Namun kini tak bisa dimungkiri, perbedaan pendapat dan masalah-masalah agama yang kian tinggi cukup meresahkan masyarakat dengan berbagai cerita yang mampu menyulut amarah dari berbagai kalangan. Lantas, haruskah hal ini terus berlanjut? Perbedaan yang sifatnya cara berjuang, NU lebih pada kultural, sementara dari Muhammad lebih pada soal amal soleh, seperti halnya rumah sakit, berkenaan dengan juga pendidikan, itu tidak menyalahkan antar satu pihak, tetapi berbagi, hanya masing-masing memberikan segmennya, ibaratnya garapan bergarap yang di lahan yang berbeda dengan tujuan yang sama, memajukan umat Islam di Indonesia. Oleh karena itu, kita perlu meniru cara dakwahnya Kiai Hasyim Asy'ari dengan organisasi terbesarnya di Indonesia bahkan dunia ya, organisasi terbesar umat Islam. Lalu dengan organisasi besar juga Muhammadiyah di Indonesia, kita bisa menirunya bahwa segmentasi dakwah itu tidak berarti menjadikan mereka ego sektoral, merasa benar sendiri, merasa hebat sendiri, bahkan merasa juga terbaik dan mengecilkan yang lain, itu yang tidak boleh. Makanya kita nirulah.